Bayangkan sebuah tempat kerja yang dipenuhi rasa takut dan kebingungan, di mana ide-ide baru dibungkam, di mana orang-orang berbakat pergi, meninggalkan jejak mimpi yang hancur dan ambisi yang patah. Ini adalah kenyataan bagi banyak orang yang bekerja di bawah pemimpin yang buruk di banyak negara Asia Tenggara. Kita sering memuji dinamika ekonomi dan kekayaan budaya di kawasan ini. Tetapi di balik itu semua, ada masalah yang meluas, yaitu dampak negatif dari bos yang toksik. Di Asia Tenggara, budaya menghormati atasan adalah hal yang sangat penting, sehingga sulit untuk mengkritik atasan. Norma budaya ini telah menciptakan lingkungan kerja yang toksik, di mana perilaku yes man, penjilat pelapor, tumbuh subur. Karyawan ragu untuk berbicara, takut akan dampak buruk akibat aspirasinya, serta pengucilan rekan kerja penjilat. Budaya organisasi seperti ini memungkinkan orang yang tidak kompeten, oportunis, korup, menduduki jabatan penting. Produktivitas menurun, karena karyawan merasa putus asa dan kehilangan motivasi serta semangat untuk berprestasi. Inovasi mandek, karena pemikiran kreatif dihambat oleh bos yang toksik yang memandang rendah stafnya. Kerugian sumber daya manusia yang paling menghancurkan. Bos yang toksik menyebabkan tekanan emosional, mengikis harga diri, dan menciptakan iklim kecemasan dan stres. Efek jangka panjangnya merusak kesejahteraan pekerja dan kesehatan organisasi. Ada sebuah contoh kasus Bapak Kim, seorang eksekutif yang sangat sukses di sebuah perusahaan teknologi di Malaysia. Dikenal karena gaya manajemennya yang agresif dan selalu mengejar hasil, Pak Kim secara konsisten memberikan target-target tinggi. Namun, di balik kesuksesannya, tersembunyi sisi buruk. Karyawan yang takut akan kemarahannya harus menanggung penghinaan dan kekerasan verbal di depan umum. Mereka bekerja berjam-jam di bawah tekanan besar. Kreativitas dan inisiatif dihancurkan oleh tangan besi Pak Kim. Dalam contoh lain, seorang desainer muda berbakat di sebuah agensi periklanan di Vietnam terus-menerus diremehkan oleh direktur kreatifnya. Idenya, meskipun inovatif dan segar, disambut dengan sinis dan komentar yang merendahkan. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, kepercayaan dirinya terkikis, semangatnya untuk bekerja perlahan padam. Lingkungan yang buruk ini tidak hanya menghambat kreativitasnya, tetapi juga mendorongnya untuk meninggalkan perusahaan, mencari tempat kerja yang lebih mendukung, dan membina karyawan. Ini bukan kejadian khusus. Di seluruh Asia Tenggara, banyak karyawan menghadapi situasi seperti itu. Potensi mereka dihambat oleh orang-orang buruk yang memiliki kekuasaan. Dampaknya jelas, produktivitas menurun, ketidakhadiran meningkat, gosip mewabah, dan pergantian karyawan yang tinggi. Perusahaan kehilangan talenta berharga, dan konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Tetapi di luar neraca keuangan, kerugian manusialah yang harus paling kita khawatirkan. Terkikisnya harga diri, hancurnya mimpi, dan luka emosional yang berkepanjangan yang ditinggalkan oleh bos yang toksik adalah tragedi yang tidak bisa diabaikan. Kabar baiknya adalah siklus buruk ini dapat diputus. Kesadaran karyawan adalah langkah pertama. Dengan mengakui betapa meluasnya kepemimpinan yang buruk di Asia Tenggara dan memahami dampaknya yang menghancurkan, kita dapat mulai membongkar struktur yang memungkinkannya berkembang. Perusahaan harus mengembangkan budaya keterbukaan dan transparansi, di mana karyawan merasa aman untuk berbicara tentang pikiran mereka tanpa takut direndahkan. Program pelatihan dapat memainkan peran penting dalam membekali manajer dan karyawan dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah organisasi. Dengan meningkatkan empati, kecerdasan emosional, dan komunikasi yang efektif, program-program ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih saling menghormati dan mendukung. Organisasi juga harus menerapkan kebijakan yang jelas untuk melawan penjilat dan penyebar fitnah. Memastikan bahwa semua keputusan organisasi berdasarkan data, bukti, dan dipikirkan secara hati-hati. Namun, tanggung jawab untuk berubah tidak hanya berada di tangan organisasi. Karyawan juga memiliki peran untuk merebut kembali tempat kerja yang aman. Mengenali tanda-tanda bos yang toksik sangatlah penting. Apakah Anda terus-menerus merasa diremehkan atau direndahkan? Apakah ide-ide Anda selalu ditolak atau diabaikan? Apakah ada budaya ketakutan dan bisik-bisik di tempat kerja? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, mungkin sudah waktunya untuk bertindak. Mendokumentasikan contoh perilaku buruk, mencari dukungan dari kolega terpercaya, dan menetapkan batasan yang tegas adalah langkah-langkah yang dapat diambil karyawan untuk melindungi diri sendiri. Ingat,
Kesejahteraan Anda adalah yang terpenting. Jika tempat kerja Anda tetap buruk meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin, itu tandanya waktu untuk mencari peluang lain. Terkadang, tindakan yang paling sulit adalah meninggalkan lingkungan yang buruk dan mencari tempat kerja yang menghargai kontribusi Anda dan menghormati martabat Anda. Selamat tinggal, Toxic Boss.